Jadi siap belajar dengan tema yang sangar, katanya orang Balikpapan ini. Menjadi murid Yesus atau menjadi murid pendeta. Saudara, kita kenal begini. Setan tidak pernah mengganggu, merusak, mencuri hal-hal yang gak penting. Coba dengarkan kalimat ini. Setan itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah pusing, tidak pernah bingung, tidak pernah ngurus hal-hal sepele yang dikerjakan gereja atau yang tertulis di Alkitab. Tidak. Yang setan kerjakan, yang setan ganggu, yang setan urus, yang setan rusak, justru hal-hal yang penting, yang benar, yang Tuhan Yesus katakan. Contoh, setan tidak pernah pusing dengan orang bangun gedung gereja, tidak pusing. Karena kata bangun gedung gereja di Alkitab tidak ada. Setan tidak pusing dengan sekolah Alkitab, sekolah teologi, tidak. Sebab di Alkitab tidak ada. Tapi perintah hidup kudus ada. Nah, itu yang setan ganggu. Salah satu contoh. Hidup taat. Woi, itu mutlak, itu penting. Karena setan tahu kalau kita taat kepada Bapa, mereka yang kalah, kita yang menang. Nah, kalau kita yang menang, kita bisa mengalahkan mereka. Ini kurang ajarnya si kunyuk itu. Sebelum mereka kita kalahkan, mereka kalahkan dulu yang bisa mengalahkan mereka, yaitu kita. Nah, salah satu hal yang penting, dan ini kebenaran yang betul-betul sudah diselewengkan. Sejak Tuhan Yesus berkata pertama kali, pas sebelum dia naik ke surga. Ya Pri, terima kasih. Papi senang kamu ikut belajar. Matius 28. Kita akan baca mulai ayat 18. Matius 28 mulai ayat 18. Ini yang setan tidak suka. Puji Tuhan, istri saya gabung dari Nabire, ya, ikut belajar. Matius 28 ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Telah, bukan akan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Enggak cuma satu kuasa, segala kuasa. Di surga dan di bumi. Begitu Tuhan Yesus mendapatkan kuasa, dia memberi perintah apa kepada kita murid-muridnya? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah dan ini vital. Ini mutlak. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara perhatikan. Jangan diganti. Jadikanlah semua bangsa anggota gerejaku. Kunyaku manusia, bukan ku dia. Maaf. Jangan jadikan mereka pengikut salah satu denominasi. Maaf, kita akan belajar dulu ini. Nah, ini vital. Karena ini perintah. Perintah agung lagi. Nah, yang lain nanti saudara baca sendiri ya. Supaya kita tahu konsep ini. Jadi perintah vital, perintah utama sebelum Tuhan Yesus balik ke surga. Diperintah supaya kita yang adalah murid-muridnya. Itu memuridkan segala
semua bangsa. Oke, kita tinggalkan dulu. Julukan dominan, julukan vital buat kita yang percaya Tuhan Yesus di seluruh pasal Kisah Para Rasul itu adalah murid. Saya ulangi lagi, kita yang percaya Tuhan Yesus itu disebut murid. Saudara, itu nggak tahu berapa ratus, mungkin ribu, saya belum ngitung. Ada berapa ribu kata muridku, murid Yesus, murid. Itu seluruh pasal 28 pasal Kisah Para Rasul. Murid. Kata Kristen itu hanya satu kali muncul di Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul 11, ya. Hanya satu kali muncul, yaitu Kisah Rasul pasal 11. Nah, yang aneh saudara, mengapa yang cuma ditulis satu kali itu bisa mendunia, tapi yang ditulis sekian ratus atau ribu kali nggak pernah, hampir hilang di generasi kita sekarang ini, yaitu kata murid. Tapi kata Kristen yang cuma satu itu, jadi mendunia orang Kristen. Nah, sedikit fakta sejarah. Kristen itu kata jelek, saudara. Saya ulangi, Kristen itu kata jelek. Tuhan Yesus gak suka. Papa di surga pun gak suka. Lu kenapa? Karena kata Kristen itu ejekan. Di zaman itu, ya, ngeri sekali kata ejekan Kristen itu. Di zaman itu, kalau orang menyebut murid Yesus itu orang Kristen yang konotasinya pemberontak dan makar, tahu kata makar, kepada pemerintah. Loh, kenapa? Karena Tuhan Yesus dituduh oleh pemerintah Romawi dan gara-gara para imam orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat, karena mereka salah persepsi. Ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, itu disebarkan oleh murid-muridnya. Yesus itu raja yang akan memerdekakan kita dari cengkraman penjajah Romawi. No, berita itu tersebar. Hoax, istilah hoax. Itu loh, Yesus itu. Maka itu ingat, ketika penyaliban harus ada nama yang ditulis di ujung kayu salib itu, supaya orang-orang yang lewat itu tahu ini orang yang dihukum mati ini siapa. Nah, biasanya tidak disebut nama asli yang disalib, tapi nama julukan. Misalnya disalib itu pemerkosa, maka ditulis bajingan pemerkosa itu. Nah, waktu itu imam-imam ahli Taurat minta kepada Pilatus, tolong di ujung salib di atas kepala orang ini tulis INRI, tahu ya? Dalam bahasa Latin waktu itu. Nah, kalau sekarang diterjemahkan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, itu ejekan. Tuhan Yesus bukan rajanya orang Yahudi dan ingin bekerja dalam hal politik kenegaraan, tidak. Doa Bapa kami disalah ngertikan, datanglah kerajaanmu. Waduh. Nah, maka itu saya juga nggak suka disebut Kristen. Ayo mulai hari ini semua kita bangga kalau disebut murid, bukan Kristen, karena itu jelek. Ngeri saudara kata Kristen itu. Nah, ya udahlah.
Tapi ayo kita memperbarui supaya jelas status kita ini. Murid. Bukan pemberontak atau makar kepada pemerintah. Jelas ya? Nah sekarang, kalau murid, ayo kita jujur. Tiap kali kita mendengar kata murid, muncul apa di benak kita? Awas bilang shopping kamu ya, awas. Ayo, menjadi kata murid, mendengar kata murid, bilang makan, awas kamu. Mendengar kata murid, berarti langsung muncul kata belajar. Ini yang Tuhan ingin untuk kita memiliki identitas ini. Murid suka belajar. Ya, jadi murid Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Kalau kita suka belajar firman Tuhan. Nah, buktinya hari ini nih, puji Tuhan dengan sosial media ini. Hanya dalam waktu nggak sampai 1 jam, setelah diputuskan, lalu brosur disebarkan. Wih, sudah banyak juga yang ikut, puji Tuhan. Karena kita semuanya rindu mau belajar firman Tuhan. Itu ciri murid. Dan akhirnya cukup banyak agama-agama di dunia ini juga menggunakan istilah murid. Dari guru itu, dari orang ini murid. Karena suka belajar. Oke? Nah, kita lanjutkan sekarang. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Bentar ya. Lukas pasal 6. Mulai ayat yang ke 12. Lukas 6 mulai 12. Judulnya lihat. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, 12 rasul. Ya. 12. Yesus memanggil ke-12 rasul. Itu murid yang pertama. Oi, ini ada orang Balikpapan di Denpasar, nggak pulang-pulang ini. Okay. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Perhatikan. Dan semalam-malaman, ia berdoa kepada Tuhan. Semalam-malaman loh saudara. Berarti ini doa yang penting, doa yang serius. Lihat ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil, nah ini dia, murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka. Jadi sebelumnya banyak ini. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Yang disebutnya rasul, apostle, utusan. Rasul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya utusan. Oke. An bisa cari terjemahan yang lain. Ya, Syuman. Tolong tampilkan FHYH. Lukas 6. Ya. Ayat 12 dulu. Oke, enggak apa-apa. Besok paginya dia memanggil, ini TSI ya. Besok paginya dia memanggil orang banyak yang sedang mengikutinya. Lalu memilih 12 dari antara mereka untuk menjadi murid-muridnya. Dan juga mengangkat mereka sebagai rasulnya. Nama-nama mereka adalah, nggak usah dibaca. Ayat 12-nya yang TSI. Pada suatu hari, Yesus pergi berdoa ke sebuah bukit. Sepanjang malam, dia berdoa di sana. Jadi gereja harus ngikuti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Ini terjemahan FHYH. Tidak lama sesudah itu, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ia berdoa sepanjang malam. Ya, ILT.
Terima kasih ini. Dan terjadilah pada waktu itu, dia keluar ke bukit untuk berdoa, dan dia melewatkan semalam penuh dalam doa kepada Elohim. Saudara, yang dicari itu murid. Nah, gereja tidak cari murid, tapi gereja cari simpatisan, pengikut, anggota gereja itu. Ini yang salah. Kalau murid itu harus mau belajar. Sebelum COVID ya saudara, puji Tuhan ada COVID ini, gereja mengalami perubahan yang luar biasa. Maaf. Selama COVID ini ada setahun lebih, sejak April 2020 sampai hari ini, Juli 2021, kebaktian gereja, ibadah hari Minggu dalam gereja mengalami degradasi, turun. Kalau saya nggak berkata hancur, tidak bisa seperti sebelum COVID. Tapi hal positifnya dengan dampak COVID ini, ternyata ketahuan tidak sedikit orang-orang gereja itu selama COVID ini suka belajar. Maka itu di sosial media luar biasa. Pengajar-pengajar dari macam-macam. Dari yang benar, agak benar, setengah benar, maaf kurang benar. Dari yang aneh-aneh, yang aduh macam-macam, maaf, jangan tersinggung. Saya bicara ini. Kita bisa milih. Di Zoom, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Wow, luar biasa. Hamba-hamba Tuhan tampil. Itu positifnya COVID ini. Kebaktian Minggu anjlok, merosot jauh sekali. Tapi murid-murid Yesus yang rindu belajar, sudah nggak perlu tunggu hari Minggu, nggak perlu pakai bedak, make up, pakai jas. Nah, yang Tuhan inginkan sekarang ini dalam kehidupan kita sebagai gereja, bukan cari pengikut atau simpatisan. Nah, maka itu dengan COVID ini, saya ulangi lagi, kebaktian Minggu menurun drastis. Ya, sangat-sangat nggak bisa bebas seperti sebelum COVID. Tapi yang luar biasa, anak-anak Tuhan jadi rindu belajar. Karena kalau kita mau kebaktian nggak seperti yang dulu, mesti pakai ini dulu, ganti baju ini, mesti ini, persiapkan kendaraan, cari angkot, betul nggak? Ribet. Lalu latihan musik, latihan tamborin, latihan macam-macam. Sekarang nggak perlu lagi, jam berapa saja bisa. Seperti sekarang, dulu kalau membuat KKR untuk sekian ratus orang saja, wih panitianya luar biasa. Sekarang enggak. Tinggal saja. Ini kalau saya ngikutin dari Facebook itu ada ribuan orang yang mendengar mau belajar, entah penuh atau tidak. Nah, jadi betul bukan? Kita harus bersyukur. Tuhan izinkan, bukan Tuhan ciptakan COVID. Tidak, Tuhan marah kepada COVID ini. Ya, nah, sekarang kita mau bagaimana? Ayo kita jadi murid yang suka belajar. Nah, yang kita mau lihat begini. Tuhan Yesus doa semalam-malaman untuk mencari 12 murid saja. Ternyata masih ada yang salah, yaitu Yudas. Nah, di sini kita harus belajar. Bukan Tuhan Yesus salah berdoa. Tuhan Yesus tahu dari awal siapa Yudas itu. Tapi itulah kasih Tuhan. Memberi kesempatan untuk Yudas berubah. Tapi sampai akhirnya pun dia nggak mau berubah. Nah, itu pilihan dia. Tolong, ada satu doktrin yang menyalahgunakan satu ayat
Oh, memang Tuhan menentukan Yudas sejak semula. Tidak. Tuhan gak sekejam itu. Tuhan gak pernah tahu berapa orang bisa masuk neraka dan berapa orang ke surga. Tidak. Karena, oke, saya mau buktikan ya, bahwa doktrin itu tidak benar. Yang pertama, kita lihat Efesus 1 ayat 4. Nah, ada 2 ayat yang kita mau pelajari untuk mematahkan doktrin yang mengatakan Tuhan menentukan berapa orang masuk neraka, berapa orang masuk surga. Tuhan tahu. Tidak, itu salah besar. Ya, yang pertama kita buka Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Ayo kita lihat. Ini hati Bapa di surga untuk semua manusia di bumi. Oh, luar biasa. Efesus 1 ayat 4. Perhatikan. 2 ayat ini akan mematahkan yang mengatakan Tuhan tahu atau menentukan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Tidak. Nggak sekejam itu. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, Bapa telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat sebab Ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia supaya kita menjadi kudus dan tak bercela di hadapannya. TSI, karena Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Artinya Dia sudah mengasihi kita dan merencanakan supaya kita disucikan dan tidak bersalah di hadapannya oleh karena bersatu dengan Kristus. Nah, ini bukan untuk beberapa orang, untuk semua. Makasih ini yang ILT sebagaimana di dalam. Jadi dalam Efesus 1 ayat yang keempat itu tidak disebutkan orang-orang tertentu. Tetapi saya percaya itu semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini dipilih sejak dunia belum jadi. Itu luar biasa. Berarti kasih Tuhan untuk semua manusia itu sama. Maka itu ketika Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan oleh Bapa di surga, enggak disebut orang-orang tertentu. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Semua orang. Walaupun ada syarat, siapa yang percaya, ya berarti ada yang nggak mau terima, ada yang nggak percaya. Tapi kan bukan Tuhan yang menentukan itu. 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4. Oh, ada yang kirim Amplified. Mike Derek, terima kasih. Saya akan baca. Ya. Even as in His love, He chose us, actually picked us out from Himself as His own in Christ before the foundation of the world, that we should be holy, consecrated, and set apart for Him, and blameless in His sight, even above reproach before Him in love. Nah, dari Amplified ini kita mendapatkan satu tambahan pengertian bahwa manusia itu sesungguhnya diambil, actually picked us out, diambil, dicabut dari dirinya sendiri. Wih, itu luar biasa. Berarti yang namanya manusia yang Tuhan jadikan dari dirinya sendiri karena serupa dan segambar dengan Tuhan,
Itu semua yang dikasih dan dia ingin diselamatkan. Terima kasih untuk Amplified. Oke, sekarang 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, saya ganti, akan kebenaran, TSI, dan sebagai juru selamat kita, memang Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. Nah, dari 2 ayat ini saudara, kita percaya Bapa di surga sangat mengasihi semua manusia. Nggak ada yang dia beda-bedakan. Tapi tergantung kita mau atau tidak. FAYH, karena ia rindu supaya semua orang diselamatkan dan supaya mereka mengerti kebenaran ini. Dia rindu. Makasih dari Palu, hati Bapa di surga untuk semua orang di bumi. Tuhan tidak sekejam itu. Kalau Tuhan sudah tahu siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Tidak, kasih Tuhan untuk semua orang. Nah, masalahnya ini loh. Dari 12 orang itu kita coba keluarkan 3 murid. Ya, Petrus, Thomas, Yudas. Nah, ini kita belajar tentang murid. Ini yang terjadi sampai hari ini di antara kita. Kenapa dengan 3 saudara kita ini, Petrus, Thomas, dan Yudas? Bukankah ini ketiga saudara kita yang bermasalah selama jadi muridnya Tuhan Yesus? Petrus susah diatur, keras kepala. Yang mengalami semua mujizat Tuhan Yesus masih bisa bandel. Thomas, murid gak percaya. Sampai dia nantang, sebelum telunjukku ini masuk ke lubang bekas paku di tangannya, aku gak percaya kalau dia bangkit. Bayangkan. Yudas, ampun dah. Kita gak usah bahas. Nah, yang kita mau bahas begini. Apakah ketika Tuhan Yesus mengajar 12 murid ini ada perbedaan? Sehingga Petrus jadi begitu, Thomas jadi gak percaya, Yudas jadi mata duitan dan pengkhianat. Ngerti gak pertanyaan saya? Tuhan Yesus tidak memberi pelajaran berbeda untuk 12 murid itu. Bahan khotbahnya sama, bahan pelajarannya sama, dan Tuhan Yesus selama jadi guru tidak pernah minta ganti orang lain untuk mengajar. Full 3,5 tahun kurang lebih. Maaf, saya juga nggak tahu tepat hitungannya berapa. Nggak pernah diganti oleh orang lain. Tidak pernah beda-beda mengajar. Tapi mengapa dari mereka 12 itu bisa ada 3 yang arahnya beda? Nah, di sini kita akan tahu. Ternyata saudara, masing-masing kita itu bisa punya persepsi atau pengertian yang berbeda-beda waktu kita mendengar Tuhan Yesus mengajar. Wah, ini yang berat dalam hidup kita. Maka itu dari Alkitab yang satu bisa muncul aliran gereja dengan doktrin ratusan doktrin, ratusan denominasi, ratusan aliran gereja, ratusan beda pengajaran. Kenapa? Rohnya satu, Roh Kudus. Tuhannya satu, Tuhan Yesus Kristus. Alkitabnya satu.
Kenapa? Bisa berubah. Arahnya bisa beda. Nah, ini yang kita harus tahu. Supaya kita pun di generasi ini kita tidak salah. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak salah menangkap, menerima kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, ternyata garisnya itu ada di doa Bapa kami. Maka itu kalau saudara dan saya mengikuti frame Pigora, ya, frame-nya apa itu? Bukan kotak, batasan dari kebenaran itu, maka kita nggak akan salah. Jadi supaya saudara dan saya tidak salah dalam mengikuti belajar firman Tuhan, jadi murid Tuhan Yesus, blueprint-nya, terima kasih Haryanto. Maka doa Bapa kami harus kita pegang. Dengan cepat saya katakan, Bapa kami yang ada di surga. Nah, saudara dan saya tidak boleh punya Bapa yang lain kecuali Bapa yang di surga. Maka itu dari tema ini kita belajar menjadi murid Yesus atau muridnya pendeta. Nah, Bapa kami yang ada di surga. Tidak boleh punya Bapa yang di Yerusalem, yang di Roma, yang di Semarang, yang di Sydney, yang di Surabaya, yang di mana, tidak boleh. Bapa yang di surga. Cuma itu. Ya, arahnya harus ke sana. Nah, untuk itu kita lihat dulu Efesus 4 mulai ayat 14. Nah, murid Yesus yang masih anak-anak gampang diombang-ambingkan. Efesus 4 ayat 14 mulai. Jadi doktrin Bapa kami ini penting, saudara. Untuk kita nggak lari kemana-mana. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Aduh, ngeri. Nah, hati-hati kalau ada hamba Tuhan yang berkata begini, kalian tidak boleh dengar khotbah dari pendeta lain selain saya. Waduh, jahat itu. Kalian tidak boleh ke gereja lain untuk mendengar pengajaran dari gereja A, gereja B. Itu rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu Yesus kebenarannya, di dalam kasih, bukan di dalam kebencian. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa? Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala. Ini Bapa kami yang di surga. Tidak boleh ngikuti pendeta A, pendeta B, tidak boleh. Harus tetap mengikut Yesus dalam segala hal, bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi Bapa kita di surga itu kepala. Yesus itu kepala gereja. Oke, coba lihat berapa terjemahan. Yang ayat 14
lebih dulu. Ya, ayat 14. Ya, TSI saya langsung baca. Jadi, jangan lagi kita seperti anak-anak yang mudah terpengaruh dan terbawa ke sana kemari oleh arus ajaran-ajaran baru. Karena ada banyak guru palsu yang menyesatkan dengan ajaran licik yang sengaja dibuat ini supaya kelihatan benar. Waduh, jangan itu terjadi. AYT. Dengan demikian kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran, oleh tipu daya manusia, oleh kecerdikan dari penipuan yang licik. Ayat 15 TSI. Sebaliknya, marilah kita berpegang terus kepada ajaran yang benar dan selalu saling mengasihi. Dengan begitu, kita akan semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam semua sifatnya. Nanti kita akan bahas ini. Dalam semua sifatnya. Berarti kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus akan semakin menyerupai Dia yang adalah kepala atas kita. Nah, supaya saudara dan saya tidak bersalah. Saya baca yang ILT ya, ayat 14. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia, dalam kelicikan dengan cara penyesatan. Ya, FAY. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita demikian rupa sehingga kebohongan itu, oh Tuhan, seakan-akan suatu kebenaran. Lindungi kami Tuhan. Sebaliknya ayat 15 ini ILT, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah, yang adalah kepala. Puji Tuhan. Ini dia. Makasih anak saya dari Makassar, gembala ini mengarahkan orang kita layani kepada kita sebenarnya hanya membuat kita menanggung beban Lucifer. Wow, ini kalimat betul. Dengar ya, di Facebook hamba Tuhan Albert Lintang dari Makassar menulis bagus sekali. Mengarahkan orang yang kita layani kepada kita sebenarnya hanya membuat kita menanggung beban Lucifer. Ngeri sekali. Maka itu saudara dan saya tidak boleh punya papa yang lain kecuali papa di surga. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu. Murid yang benar hanya akan selalu mengagung-agungkan, menguduskan, memuliakan nama papanya. Bukan nama denominasinya. Bukan bangga dengan nama sinodenya. Maaf. Bangga dengan nama papanya. Dan harus memuliakan Dia. Datanglah kerajaanmu. Maaf. Penyesat-penyesat itu tidak mendatangkan kerajaan surga, tetapi kerajaan nama gerejanya sendiri. Nama sinodenya yang diagung-agungkan. Maka itu jangan bangga, oh aku Katolik, aku Betani, aku GBI, aku Pantekosta, aku Protestan. Jangan. Biarlah kita bangga kepada satu kerajaan saja, yang rajanya Tuhan Yesus Kristus dan Papa kita yang satu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak si pendeta yang berupa angin pengajaran yang aneh-aneh. Tidak. Kehendak-Mu, Papa, bukan kehendak pemimpinnya.
maka itu sekte atau bidat-bidat itu kentara sekali. Mengikuti ya pemimpinnya, suruh ke kiri, ke kanan, suruh makan ini makan, suruh mati. Itu bidat, itu sekte. Jadi bukan kehendak Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, setelah itu, biarlah bumi jadi seperti surga. Maka dimanapun murid Yesus berada, harus memuliakan Bapa. Kehendak Bapa yang dikerjakan, bukan kehendak pemimpinnya. Kita harus hati-hati ini. Lakukan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Terus, dimanapun murid Yesus berada, pasti ada surga di situ. Saya ulangi, di mana murid Yesus berada, di situ ada surga. Amin kan? Jadi tidak ada gontok-gontokan lagi. Yang satu harus ke sini, nggak boleh ke situ. Dilarang nggak boleh ke sana. Aduh, kasihan anak-anak Tuhan ini. Lalu, murid Yesus yang benar suka memberi orang makan. Karena perintah berikut, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Nah, tapi jangan memberi makan punya motivasi, supaya aku dikenal. Lalu masuk koran, masuk TV. Nggak perlu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata begini. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Jadi kalau saudara mau memberi, Deki apa kabar kamu? Udah lama ini Papa nggak dengar kamu, Dek. Jadi kalau kita mau memberi, sudah nggak usah orang lain tahu. Biar kita dengan Tuhan saja. Dan orang yang menerima pun kadang-kadang nggak perlu tahu. Jelas ya, ayo beri makan. Murid Yesus yang benar selalu punya hati untuk mengenyangkan orang lapar. Di mana ada orang lapar, kita harus kenyangkan itu. Satu hari saudara, itu Desember, menjelang tanggal 20 Desember, musim dingin. Saya bersama dengan Bobby Alfian, Bobby One Way, ya, Fabian, maaf, dengan istrinya Lia Sibarani. Kami sore berangkat dari Frankfurt naik bis, ya, sampai di Munich, München malam, kira-kira jam 7-an. Nah langsung, dari Frankfurt gereja di sana mengasihi kami, lalu kami dibawain makanan. Tapi perut kami ini perut karung. Itu makanan Jerman. Ada daging, tapi yang dingin. Orang Jerman bisa makan begitu. Nah, hujan lagi. Musim dingin winter, Desember. Lalu, ya kami bertiga, apalagi Lia, istrinya Bobby itu. Aduh, Pap, kalau bisa cari yang kuah-kuah yang panas. Oh ya udah. Jadi kami nggak makan makanan itu. Cukup banyak. Akhirnya kami dapat rumah makan Vietnam. Nah, ketika pesan, saya bilang pada Bobby dan istrinya, Papi keluar dulu, karena di dekat sini itu ada stasiun. Nah, saya sering pelayanan ke Munich. Nah, biasanya malam-malam ada tuna vesma. Ini bukan makanan sisa, makanan bagus. Ya, tapi kami nggak suka. Kaget mereka dua. Sebetulnya bisa aja saya buang. Tapi saya nggak sampai hati. Ada yang perlu. Ya. Akhirnya saya jalan ke stasiun Hauptbahnhof, namanya stasiun kota. Saya ketemu seorang tunawisma. Dingin. Begitu saya tunjukkan. Ya, saya sedikit-sedikit bisa bahasa Jerman. Kamu mau makan ini. Kalau mau, ambil. Kalau tidak, ya saya akan cari orang lain. Akhirnya dia mau. Saya lihat wajahnya senang sekali. Ya dia orang Jerman. Lalu saya balik. Mereka dua kaget. Itu cara saya. Beri orang makan.
Kalau kita punya, ayo kita bagi. Lalu yang berikut, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Murid Yesus tidak boleh punya musuh. Murid Yesus tidak pendendam. Murid Yesus itu suka berdamai. Ayo kita lihat ayatnya. Matius 5 ayat 9. Jadi kalau gereja gontok-gontokan, aduh sedih sekali hati Tuhan. Jangan lagi punya musuh. Jengkel saja tidak boleh. Gregetan pun tidak boleh. Catat itu. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ayat diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. TSI, sungguh diberkati Tuhan orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, karena merekalah yang akan disebut anak-anaknya. Haleluya. Terjemahan ILT, berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Jadi satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita rajin berdoa, rajin puasa, tidak. Hafal ayat Alkitab, tidak. Kita disebut anak-anak Tuhan ketika kita tidak punya musuh. Berdamai dengan semua orang. Awas berkata, saya nggak punya musuh Pak Pendeta. Cuma ada 2-3 orang saya malas ketemu. Sama, awas ya. Nggak punya musuh, tapi masih malas ketemu 2-3 orang. Awas. Maka itu doa Bapa kami itu doktrin surga yang luar biasa. Lalu katakan, karena engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hebat. Versi membaca dengan mudah. Betapa bahagianya orang yang bekerja membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Jadi, saudara boleh ke gereja mana saja, tapi harus hidup di dalam konsep doa Bapa kami. Itu doktrin surga yang universal. Semua orang percaya. Nah, itu murid Yesus yang benar. Semuanya dibawa bertumbuh ke arah Yesus. Lanjut. 1 Korintus 11 ayat 1. Ayo kita mulai. Murid Yesus harus berani berkata seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Puji Tuhan, temannya Diki juga dengar ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus. Ayat. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku seperti aku juga terhadap Kristus. TSI. Jadi, ikutilah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. Ini dia luar biasa kalau kita menggenapi ini. Jadi begini arti ayat ini, ya. Murid Yesus itu pasti, dengar, murid Yesus itu pasti akan ditanya orang. Hei, aku heran lo lihat hidupmu. Kamu sudah berubah ya. Luar biasa. Nah, kalau murid Yesus itu bisa seperti itu, nah, murid Yesus itu beda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen, itu orang yang agamanya Kristen. Tapi kalau murid Yesus, itu imitatornya.
Tahu kata imitator, penirunya Yesus. Maka itu kalau sekedar Kristen, orang gak akan tanya Yesusmu itu apa, karena gak ada bedanya dengan yang lain. Tapi kalau murid Yesus, pasti ada bedanya. Maka itu orang tanya, kok kamu bisa berubah seperti ini? Siapa yang mengubah kamu? Jadi saya ulangi, murid Yesus itu imitatornya, penirunya. Ya, itulah murid Yesus. Maka itu 1 Korintus 11 ayat 1. Ini dahsyat. Murid Yesus pasti berani berkata kepada yang lain, kalau kamu ingin tahu siapa Yesus, lihat hidupku. Nah, itu murid Yesus, bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, maaf saya bedakan, itu orang gereja. Yang jago kandang, maaf, beraninya cuma di kandangnya sendiri. Maka itu kalau di gereja teriak-teriak, Yesus Tuhan, Raja segala Raja, setan dikalahkan. Kalau di kandangnya sendiri, begitu keluar, nyekukru, tahu katanya kukuru. Jagonya nggak berani apa-apa kalau di luar. Padahal dalam dunia laki-laki, maaf, yang perempuan juga ada kadang-kadang. Pasti ada kata begini. Kalau ada orang ribut ya, ingat. Kalau berani, keluar. Nah, itu laki-laki. Kalau berani, keluar. Saya kagum dengan kalimat itu. Luar biasa. Maka itu orang gereja, kalau kamu murid Yesus, berani keluar. Jangan cuma jago kandang. Teriak-teriak Yesus di dalam. Ya semuanya sudah tahu Yesus, ngapain kamu teriak-teriak di situ? Tapi kita harus keluar, tunjukkan kepada dunia, kalau kamu ingin ikut Yesus, ikuti aku. Wih, itu kata yang luar biasa. Keren ya, Pak Manurung, luar biasa. Nah, jadi begitu di luar jadi pendiam, ya jangan, harus lebih berani. Gereja, eklesia, artinya dipanggil keluar. Terima kasih Pak Joko dari Jakarta memberikan itu. Wah, luar biasa. 2 Timotius 3 ayat 10. Murid Yesus harus berani berkata seperti ini. Betul, Pak Pendeta Jeki Misa dari Palembang. Murid Yesus tidak cengeng. Betul. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Kita lihat ini. Saudara dan saya berani berkata seperti ini, ya. Oke. Tetapi engkau telah mengikuti 1, ajaranku, 2, cara hidupku, 3, pendirianku, 4, imanku, 5, kesabaranku, 6, kasihku, 7, ketekunanku. BIS. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, 2, kelakuan saya, 3, tujuan hidup saya, 4, engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. 6, mengasihi sesama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. TSI. Tetapi anakku, kamu sudah mengikuti ajaran dan teladan saya. Tujuan hidup saya sudah menjadi tujuan hidupmu. Kamu, ntar, dan saya, wih, luar biasa. Kamu dan saya, kata Paulus kepada Timotius, juga kata kita kepada semua orang, kamu dan saya sudah mempunyai keyakinan dan kesabaran yang sama. Cara kita mengasihi sesama dan bertahan dalam kesusahan juga sama. Wih, luar biasa. ILT. Namun engkau telah berpaut erat pada ajaranku, cara hidup, tujuan,
iman, kepanjang sabaran, kasih, dan ketabahan. Luar biasa ini saudara. Murid Timotius, murid yang bikin bangga gurunya. Amin. Nah, jadi murid Yesus itu dibentuk untuk berani berkata kepada semua orang yang melihat hidupnya. Ikuti cara hidupku, ikuti caraku, ikuti. Seperti aku sudah mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Ini imitatornya Yesus Kristus Tuhan, yaitu muridnya. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Siapa ngomong soal Diki tadi? Kalau dia masuk gereja orang lari. Tidak. Diki akan dipakai Tuhan jadi pemurid nanti untuk banyak orang. Oke. 1 Petrus 2 ayat 21. Wah, luar biasa. Kalau kita betul-betul mau hidup menjadi murid Yesus, orang akan mengikuti kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Kalimat terakhir, supaya kamu mengikuti jejaknya. AYT, supaya kamu mengikuti jejaknya. BIS, supaya kamu mengikuti jejaknya juga. TSI, untuk itulah Tuhan memanggil kamu, karena Kristus sendiri yang sudah menderita bagi kita, dan dialah yang menjadi contoh bagi kita, supaya kita bisa bertahan dalam penderitaan seperti dia. ILT, terima kasih Ibu Gindangan. Ya, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena Hamasyah pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Murid Yesus harus berjalan di semua bekas telapak kaki Tuhan Yesus berjalan. PSD, tetapi bahasa sederhana. Tetapi jika kalian menderita karena melakukan yang benar dan tetap sabar menanggungnya, maka Tuhan akan memberkatimu. Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada kalian. Sebab Kristus sendiri sudah menderita untuk menolong kalian. Ia menjadi contoh supaya kalian juga melakukan apa yang telah Ia lakukan. Nah, sekarang siap menjadi murid Yesus, bukan murid pendeta, nggak dibawa ke arah pendetanya, tapi pendetanya membawa murid-muridnya ke arah Yesus. Itu yang benar. Maka itu para pendeta, jangan membawa jemaat yang kita pimpin hanya ke diri kita dan untuk keluarga kita saja. Awas. Bawalah semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gembala, sebagai pendeta. Orang-orang itu kita harus bawa seperti Yesus. Nah, ini ayatnya tugas pendeta. Galatia 4 ayat 19. Ayo, nanti ada 3 lagi ayat yang terakhir. Galatia 4 ayat 19. Oi, terima kasih oi. Ya, dari Magelang. Ayo, bawa semua jemaat seberapapun ke arah Yesus, bukan ke diri kita. Maka itu saudara, maaf, tahun 80-an ada seorang hamba Tuhan senior yang tahu pelayanan saya sudah dapat pernyataan Tuhan dari tahun 82. Saya tidak boleh, Galatia 4:19-an, Roh Kudus sudah pesan saya saat tahun 82, jangan mengembalakan gereja organisasi. Maka itu sampai hari ini saya tidak membawai gereja yang organisasi, tapi komunitas. Bentar ya, saya lanjutkan dulu. Nah, sejak hari itu saya nggak pernah mikir gereja organisasi sampai hari ini. Nah, ada senior saya bilang, itu tahun 80-an loh saudara.
Den, dia manggil saya Den. Satu hari kamu tua loh Den. Loh maksudmu? Kalau kamu nggak punya jemaat, nggak punya gereja, nanti siapa yang melihara hari tuamu? Wih, saya marah saudara. Ternyata maaf, tidak sedikit pemikiran gembala, aduh Tuhan ampuni kami. Seperti itu. Tolong, kalau ada rekan-rekan saya hamba Tuhan, tolong ya, jangan menjadi gembala di suatu gereja supaya ada yang melihara kita kalau kita tua. Oh Tuhan ampuni kami. Berubah saudara. Nah ini caranya para gembala memuridkan. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah kata kuncinya kata lagi, TSI, anak-anak saya yang saya kasih. Karena khawatir tentang kalian, perasaan saya seperti seorang ibu yang menderita pada waktu melahirkan anaknya. Memang saya pernah menjadi bapak rohani kalian. Dengar ini. Tetapi saya merasa sangat terbeban lagi karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Saudara, ternyata begini, para hamba Tuhan, gembala, pendeta, teman-teman saya sepelayanan, memuridkan jemaat itu seperti seorang ibu yang sedang mengandung. 9 bulan 10 hari kita rawat jemaat, kita rawat murid-murid kita marahi, kita kasih, kita beri makan, kita nasihati, kita doakan. 9 bulan 10 hari. Tiba waktunya bersalin, sakit. Lahirlah anak itu. Langsung kita lihat hidupnya, ya ampun, belum seperti Yesus. Menurut Galatia 4:19 ini, maka para pendeta, para gembala, hamba Tuhan, semua kita yang sudah jadi murid harus memuridkan orang lagi. Masukkan lagi orang yang sama ke rahim kita. Rawat lagi, doakan lagi, nasihati lagi, sayangi lagi, beri makan dan berkati. 9 bulan lahir. Begitu lahir, aduh, belum mirip Yesus. Masukkan ke kandungan lagi. Ini pemuritan yang luar biasa. Maka itu kita nggak bisa punya banyak-banyak murid. Karena itu seperti ibu mengandung. Mau kembar berapa? Kembar 100, anak kucing apa? Maaf saya berkata. Satu persatu kita persiapkan murid-murid itu. Supaya semuanya menjadi seperti Yesus. Ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini konsep pemuritan yang luar biasa. Oh, Galatia 4:19 ILT saya akan baca. Anak-anakku, demi kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Hamasyah dibentuk di dalam kamu. Ini pemuritan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Oh, Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melahirkan orang-orang yang seperti Yesus. Jadi mulai hari ini semua murid Yesus harus berani berkata kalau ada orang tanya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kalau ada orang tanya, Yesus itu seperti apa? 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara harus menjawab, lihat aku, maka engkau akan melihat Yesus. Saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, nggak perlu ragu. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Oke, Kristo, Pak Yono ini ada di Facebook Papa. Coba tanya di Facebook ya.
TSI. Saudara-saudari yang saya kasih, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang sudah. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti dia. Karena kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi begini. Oh, itu Pak Yono, anak saya Helmi sudah menayangkan alamat Facebooknya. Jadi begini saudara. Murid Yesus itu akan terbentuk, diproses lewat waktu dan dibentuk oleh sesama murid yang lain. Digesek, ya, disakiti, dipoles, disikat, sampai rupa Kristus nyata di dalam kita. Nah, ini bedanya menjadi murid Yesus, pasti menjadi serupa Yesus. Maaf, menjadi murid pendeta, ya kayak pendetanya, maaf. Ayo, mulai hari ini, semua kita menjadi murid Yesus. Bukan murid siapa-siapa. Larinya, arahnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan. Jadi siapnya, saudara berkata kepada banyak orang, ikuti saya seperti saya mengikuti Yesus. Maka kalau saudara dan saya mengikuti Yesus, orang lain pun akan ikut. Romi, terima kasih. Sudah malam sekali di Maluku, kamu masih mau belajar. Haleluya.